Ada pertanyaan, mana yang harus didahulukan? Menepati janji dengan orang yang sudah terjadwal atau melaksanakan perintah ortu yang mendadak? Tentu ortu lebih dahulukan. Walau memang ya menepati janji wajib, tapi menaati orang tua lebih wajib lagi. Derajat wajibnya berbeda. Maka kita dahulukan yang lebih wajib daripada yang wajib. Ya. Bolehkah seorang istri membuka jilbab atau kerudungnya menampakkan rambutnya kepada mahramnya selain suami? Misal kepada adik kandungnya atau keponakan, boleh. Sesuatu yang sebatas biasa terlihat seperti rambut, leher, kemudian lengan, betis. Maka yang seperti ini tidak apa-apa kata para ulama kalau terlihat oleh mahramnya. Hukum bikin SIM tanpa tes gimana tuh Ustadz? Terkadang Pak kalau pakai tes tuh disusahin terus. Akhirnya mau tidak mau sementara kita sangat butuh. Akhirnya ya udah terpaksa. Ya. Karena itu kebutuhan kita dan kita sangat butuh sekali. Yang seperti ini insya Allah boleh. Apakah ada bacaan khusus untuk membaca Al-Quran setelah salat duha? Bukan dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW apabila Rasulullah SAW setelah selesai salat duha, ya beliau membaca Rabbik firli, ya Rabbik firli warhamni wa anta innaka anta tawwabur rahim. Itu 100 kali. Ya, beliau membaca itu 100 kali setelah selesai salat duha. Tapi juga Rasulullah membaca itu bukan di salat duha saja. Bahkan Rasulullah juga membaca itu dalam majelisnya. Ya. Apakah seorang muslim harus belajar bela diri? Kalau memang belajar bela diri itu menguatkan fisik kita sehingga mempersiapkan diri untuk membela agama Allah, bagus. Iya, memang seorang muslim itu harus kuat badannya. Allah Rasul sabda al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minil dhaif, dari mukmin yang lemah. Ya, mukmin yang kuat di sini maksudnya kuat fisiknya, kuat imannya. Ya, karena kata kuat di sini mencakup seluruhnya ya. Ketika ada orang yang ingin berhutang kepada kita, apakah kita memberikan saja hutang? Walaupun Rasulullah tidak menyukai orang yang berhutang, betul. Tapi kalau dia memang butuh gimana? Rasulullah SAW pernah berhutang nggak Pak? Pernah. Bahkan Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan masih menggadaikan baju besinya, berhutang kepada Yahud. Maka dari itu, ya, memang Rasulullah tidak menyukai, tapi Rasulullah mengizinkan, bahkan beliau sendiri berhutang. Maka kalau kita lihat ini orang memang butuh, ya, bantulah dia. Tapi kalau kita lihatnya orang sering ngutang kemana-mana, tapi nggak pernah bayar, padahal mampu. Kalau kayak ginian jangan dikasih Pak. Kasihan buat dia nanti pada hari kiamatnya, malah menambah-nambah beban aja buat dia. Iya. Jika sholat subuh berjamaah seorang imam baca kunut subuh, apakah kita wajib mengikutinya? Terjadi ikhtilaf. Jumhur yang mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh berselisih. Iya. Kebanyakan mereka, mayoritasnya mengatakan tetap ikut. Dan ini fatwa juga Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Albani rahimahullah. Dan juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sebagian lagi mengatakan tidak. Saya lebih condong mengatakan
ikut aja. Karena masuk dalam keumuman hadis apa itu? Imam itu dijadikan untuk diikuti. Selama ini masalah yang sifatnya ijtihadiyah, khilafiyah. Kecuali kalau memang itu jelas-jelas semua ulama sepakat akan kebid'ahannya, naam kita tidak ikuti. Iya. Alhamdulillah Ustadz ana rutin puasa Senin Kemis. Sekarang sedang belajar puasa Daud, Masya Allah. Ini pertanyaan, bolehkah setiap hari Ahad ana tidak puasa Ustadz dan puasa lagi hari Senin? Kenapa? Ahadnya kenapa nggak puasa? Kan hari libur Ustadz. Kalau tujuannya karena hanya karena hari libur, nggak boleh. Karena itu kan hari besarnya orang Nasrani. Kenapa harus ikut-ikutan libur gitu loh? Justru ya kita hari liburnya hari besarnya umat Islam tuh hari Jumat kan begitu. Kalau hari Jumat saja kalau bertepatan dengan puasa Daud tetap dijalanin, apalagi hari Minggu gitu kan. Enggak Ustadz, hari Minggu itu biasanya banyak kerjaan Ustadz, capek banget, gak kuat. Ya itu lain lagi masalahnya. Ya, lain lagi masalahnya. Dalam sunnah memelihara jenggot, mana yang lebih afdol? Memanjangkan tanpa memotong, memanjangkan sebatas segenggam, memeliharanya kurang dari segenggam, yang penting rapi. Ini yang ketiga yang paling masalah, Pak. Ya, karena yang ketiga ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengannya. Ataupun yang satu ini pendapat jumhur yang mengatakan dibiarkan tanpa dipotong. Adapun yang kedua ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat Ibnu Umar dan beberapa sahabat. Dan Syekh Albani berkata tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya, tidak pula yang menyelisihinya. Dan kepada pendapat yang kedua saya condong, yaitu kalau lebih dari segenggam baru ya dipotong. Kalau kurang ya jangan atuh Pak. Ya. Boleh enggak sholat tahajud berjamaah dengan istri di rumah? Sekali-kali saja boleh. Sekali-kali saja, ya kata Syekhul Islam, perkara-perkara yang disyariatkan untuk kita lakukan sendirian boleh dilakukan sekali-kali berjamaah. Ya kalau sholat duha juga Rasulullah pernah melakukannya sekali-kali berjamaah. Demikian pula sholat tahajud boleh sekali-kali berjamaah, sekali-kali. Tapi jangan jadikan sebagai sebuah kebiasaan, kecuali di bulan puasa. Kalau bulan puasa memang sholat taraweh dianjurkan sekali. Iya. Anak laki-laki disunahkan diakikahkan 2 kambing, tapi saya hanya mampunya 1 kambing. Boleh nggak 1 kambing dulu? Boleh banget. Iya, nggak masalah. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya 1 ya sudah. Ya, lakukan aja semampunya dulu. Nanti Ustaz kalau mampu lagi saya sambil lagi, nggak apa-apa. Kemarin saya sholat Jumat, terus khatibnya bilang begini, jika seseorang meremehkan yang 5 perkara, maka ia akan merugi 5 perkara. Jika ia meremehkan ulama, ia akan merugi agama. Jika ia meremehkan umara, ia akan merugi dunia. Bagaimana derajat hadis ini? Ini bukan hadis. Ini perkataan sebagian ulama. Saya lupa namanya. Ya. Dan memang benar. Ucapan ini benar sekali. Orang yang meremehkan ulama, dia akan merugi agama. Dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang benar. Orang yang meremehkan umara, dia akan merugi dunia. Iya, betul. Memang betul itu. Tapi itu bukan hadis. Jika kita hendak bepergian jauh, bolehkah kita menjamak sholat saat masih di rumah? Enggak masalah. Kan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW apabila ingin bersafar dan safarnya itu setelah
zuhur, setelah matahari tergelincir beliau tarik asar di waktu zuhur. Kemudian beliau sholat jamak takdim, tapi tidak qashar karena belum berangkat. Ya. Tapi kalau berangkatnya sebelum zuhur, biasanya zuhurnya diundurkan ke waktu asar, kemudian dijamak takhir di waktu asar. Kalau memang sudah safar berarti qashar dua-dua. Iya, nggak masalah karena itu ya ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jamak itu bukan kekhususan musafir. Antum-antum yang mukim pun yang tidak musafir boleh menjamak dua sholat. Kapan? Ketika ada haraj, kata para ulama. Apa itu haraj? Yaitu kerepotan. Ya, misalnya antum lagi repot banget karena lagi aja acara walimahan, khawatir malah ini, ya udah jamak 2 rakaat apa 4 nggak masalah. Dan biasanya Rasulullah menjamak sholat itu ketika hujan turun, beliau jamak itu. Iya. Apakah benar membaca surat Al-Mulk itu bisa menghindari adab kubur? Kemarin nggak hadir nih yang nanya nih. Waktu hari Selasa pelajaran tafsir ya. Kemarin baru masuk surat Al-Mulk di hari Selasa sore itu, dan saya menyebutkan hadisnya, dan hadis itu hasan. Ya, bahwa surat Tabarok itu hiyan najiyah min adabil qabr, kata Rasulullah. Surat Tabarok itu bisa menyelamatkan pelakunya dari adab kubur. Iya. Kenapa sih Ustadz perawi yang mudalis kalau meriwayatkan dengan lafadz an tidak diterima ya? Tahu nggak mudalis, Pak? Mudalis itu begini, saya akan berikan gambaran. Si A berguru ke si B. Si A berguru ke siapa? Kepada siapa? Dan banyak mengambil hadis dari si B. Tapi ada beberapa hadis si A tidak langsung mendengar dari si B. Mungkin misalnya karena hari itu dia gaib, tidak hadir di kajian, sehingga ia tidak langsung mendengar dari gurunya si B itu. Tapi ia mendengar dari si C, dari si B. Paham tidak? Namun si C ini rupanya lemah. Akhirnya apa? Si A menjatuhkan perawi si C ini. Langsung dia berkata dari B. Paham tidak? Iya. Ketahuan oleh para ulama. Para ulama dahulu itu pak ketatnya untuk ampun, Pak. Iya. Karena disebutkan oleh Imam Suyuti, majelis ulama itu ada katib dan mukri'nya. Jadi ada yang tukang absennya juga, Pak. Misalnya majelis fulan di hari ini dari hadis sekian sampai hadis sekian dihadiri oleh fulan wa 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 fulan. Ketahuan siapa yang di hari itu gaib, siapa yang enggak. Bahkan ada yang khusus memperhatikan si fulan mendengarkan hadis ini tidur. Ya, si fulan ketika mendengarkan hadis ini ngobrol, ketahuan. Makanya luar biasa, Pak, para ulama hadis di dalam siyanatul hadis, menjaga hadis itu Masya Allah. Nah, si fulan ini ternyata kebiasaannya tadlis, mudallis. Ya, antum misalnya sering ngaji ke anak, duduk, kemudian antum mendengar dari teman, Ustaz Badru bilang begini, kemudian antum menjatuhkan teman antum tersebut, tidak disebutkan, antum langsung bilang kata Ustaz Badru, padahal tidak langsung mendengar, tapi mendengarnya dari perantara, antum mudalis. Itu namanya apa? Mudalis. Kenapa disebut mudalis? Karena seakan-akan memberikan kesan bahwa kita langsung mendengar padahal tidak. Kata Syu'bah, tadlis itu adik kakak sama dusta.
Ya, mirip-mirip lah, walaupun bukan dusta. Nah, pintarnya mudalis begini, Pak. Ketika dia menjatuhkan perantara, dia tidak berani mengatakan aku mendengar Syekh Fulan berkata. Nggak berani, sebab kalau dia mengatakan aku mendengar, dusta dia. Maka dia langsung dicap oleh para ulama tukang dusta. Tapi dia gunakan dengan lafaz yang muhtamal, lafaz yang ada perkiraan bertemu atau tidak, yaitu an, dari. Kata-kata dari itu kan ada kemungkinan mendengar dan ada kemungkinan tidak mendengar. Ya. Makanya para mudalis itu suka menggunakan kata dari, an. Dari siapa? An. Dilihat dulu, kalau mudalis nggak terima. Kalau dia bukan mudalis dan thiqah diterima. Itu sebabnya ya, kenapa mudalis itu tidak diterima dalam periwayatan hadis. Kalau anak saya laki-laki dikasih nama Umar Al-Faruq, gulu nggak ya Ustadz? Ya nggak, insya Allah. Iya. Walaupun memang yang lebih bagus nama itu tunggal, karena para nabi namanya semua tunggal. Musa, Isa, Ibrahim, Nuh, Yunus, ya kan? Para sahabat namanya semua tunggal. Ali, ya, Umar, Utsman. Nggak ada misalnya Utsman namanya siapa? Utsman Muhammad Abduh misalnya. Utsman ya Utsman doang gitu kan. Makanya sebetulnya yang sunnah seperti itu. Tapi masalahnya di zaman sekarang ini terkadang untuk kebutuhan, Pak. Untuk buat paspor kan harus 3 namanya. Untuk identitas ya bagusnya 3, disarankannya begitu. Kalau memang misalnya kan ada kebutuhannya silahkan, nggak masalah. Ya. Bolehkah menjawab adzan ketika berwudu? Boleh, tidak apa-apa. Saya punya teman baru kenal sunnah. Dia dahulu pernah beli banyak alat musik, Ustadz. Apakah ia boleh menjual alat-alat musik tersebut atau membuangnya? Syekh Utsaimin mengatakan bertaubat dari alat musik itu dengan cara menghancurkannya, bukan dijual. Tapi kalau antum bisa dirubah tanpa harus merusak, misalnya gitarnya, senarnya doang copot-copotin, ya, kemudian jadiin kendang jangkrik misalnya gitu, nggak apa-apa. Ya, pianonya ininya ya dicopot-copotin, dihilangin, dijadiin buat pajangan situ. Ya nggak apa-apa, ya. Daripada misalnya ini dihancurkan, sayang sekali, sudah saya beli harganya mahal lagi. Ya udahlah, saya berpikir gimana caranya bukan jadi alat musik tapi jadi hiasan, ya. Dalam hadis 1424 yang sudah kita bahas bahwa ada 4 wanita yang paling utama di dunia. Tapi kenapa Aisyah tidak termasuk, Ustadz? Ketahuilah akhi, penyebutan jumlah itu tidak menunjukkan pembatasan. Apalagi kalau ada hadis lain yang menunjukkan ada wanita yang lain atau ada yang lainnya. Contoh, Nabi mengatakan, ya, salah satu ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Yang pertama, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang kedua, orang yang isbal ya kainnya. Yang ketiga, orang yang melariskan barang jualannya dengan sumpah dusta. Tapi dalam hadis lain Rasulullah mengatakan ada 3 orang
yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi dia adab yang pedih. Siapa dia? Orang tua renta tapi berzina. Yang kedua, orang fakir miskin tapi sombong. Yang ketiga, raja tapi suka berdusta. Kan beda. Nabi di situ mengatakan 3, tapi kok isinya beda lagi. Bahkan kata Ibnu Hajar, kalau dikumpul-kumpulkan semuanya jadi 9, bahkan lebih. Maka penyebutan jumlah itu Pak tidak memberikan apa? Batasan. Iya, kecuali kalau memang siyaknya menunjukkan pembatasan, betul. Iya. Contoh misalnya bagi mereka yang tidak menemukan hewan sembelihan bagi orang yang haji tamattu, maka Allah mengatakan apa? Ya hendaklah dia berpuasa 10 hari, 3 hari di mana? Di Mekah, 7 hari di negerinya. Penyebutan 10 hari betul, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Berarti memang pembatasan karena siyaknya begitu. Adapun dalam hal ini maka tidak bisa kita sebut ya, karena ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana menghadapi istri yang keras dan sering lupa mengerjakan sholat? Saum Ramadan juga banyak yang bolong-bolong. Belakangan saya tahu kalau dia ada gangguan jiwa, Ustaz. Ya. Ya, kalau gangguan jiwa namanya aib. Ya, kalau dalam kitab-kitab fikih kalau kita baru tahu istri kita punya aib, antum punya hak untuk mengembalikan. Ya, punya hak untuk mengembalikan ke keluarganya. Ya, saya merasa tertipu Pak. Kenapa dulu Bapak nggak sebutkan nih anak Bapak punya aib gangguan jiwa? Ya, tapi kalau antum merasa sayang, mau pertahankan ya silahkan. Itu hak antum juga. Ya kasihan ini, ya udahlah saya coba ruqyah, disabar-sabarin. Ya, fadhol aja kalau mau sabar-sabaran. Ya. Sebentar lagi saya ingin memiliki anak kedua. Sebentar lagi saya ingin memiliki anak kedua. Berarti sekarang belum ingin nih. Ini bahasanya aneh nih Pak. Mungkin maksudnya akan kali. Iya. Sebentar lagi saya akan memiliki anak kedua, bukan ingin. Putra ke-1 saya bernama Muhammad Fillah Fawaz Al-Fatih. Saya ingin memiliki nama yang hampir kembar. Mungkin Ustadz bisa memberikan masukan. Antum ajalah yang ngasih lah. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak biar seorang jadi hafidz Al-Quran, Ustadz? Harus ada kesungguhan. Coba antum tanya kepada orang tua yang anaknya sudah pada hafidz. Gimana sih pengalaman kamu kok bisa anak kamu itu jadi hafidz itu? Bagaimana caranya? Coba antum sharing sama mereka. Ya, butuh kesungguhan ternyata Pak, dan tidak mudah. Ya, dan tidak mudah. Bolehkah menggunakan stiker-stiker gambar bernyawa di media sosial? Apa sih stiker gambar? Emoticon bukan? Hah? Emoticon bukan? Kalau emoticon yang suka ada di WhatsApp itu kan Pak, cuma ada mata sama mulut doang, nggak ada hidungnya. Ini ikhtilaf para ulama. Apakah itu boleh atau tidak? Sebagian mengatakan nggak boleh karena itu makhluk hidup.
Iya, Ibnu Abbas mengatakan as-surah ya ra's, gambar itulah kepala. Artinya kepala itu sudah mewakili. Sedangkan emotikon itu apa? Kepala. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan kepala yang lengkap, nggak ada hidungnya, cuma mata sama mulut. Bagaimana akan disebut kepala? Sedangkan manusia saja kalau nggak ada hidungnya mati, Pak. Iya. Yang kedua, iya, kata mereka kalau orang kepalanya doang pasti mati tanpa tubuh. Sehingga pada waktu itu kata mereka, ya nggak masalah. Itu hanya sebatas simbol saja. Ya, kalau antum memang mau lebih hati-hati ya lebih baik jangan. Ya, kalau mau lebih hati-hati. Apakah roh yang bertemu itu harus kuburannya dekat ya Ustadz? Ya enggak lah Pak, itu alam barzakh beda lagi. Jangan disamain sama dunia. Ya, emang dunia kalau mau ketemu harus dekat-dekatan rumahnya. Ya, ya beda. Alam barzakh jangan dikiaskan dengan alam dunia. Jauh. Mengkiaskan dua alam ini adalah kias yang batil tentunya. Kalau roh manusia dikumpulkan di suatu pohon di surga, apakah roh manusia yang mukmin tapi banyak maksiat disatukan juga? Ini kayaknya tidur nih yang nanya nih. Kan anak udah bilang bahwa yang di pohon surga itu rohnya orang beriman, bukan roh manusia. Roh orang yang beriman. Adapun rohnya orang kafir itu di mana? Ya, di dalam adab Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin masa roh orang beriman disatukan sama roh orang kafir. Masa roh orang yang taat disatukan dengan roh orang yang maksiat. Ya, zalim kalau begitu. Allah mengatakan afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan samakan antara orang yang muslim dengan orang yang jahat? Bagaimana hukum kalian itu? Ya, gak mungkin lah ya akhwal Islam. Boleh gak sih Ustadz kain ihram kita untuk kain kafan? Ya gak masalah, gak apa-apa. Ya tidak ada larangan. Cuma jangan kita anggap bahwa ya kain ihram itu sunnah gitulah untuk dijadikan kain kafan. Nah ini jangan. Apa betul disyariatkan mayit ketika dikuburkan ikat kaki dan kepala dilepas? Sebetulnya tidak ada dalilnya Pak. Tidak ada dalilnya satupun dari Rasulullah SAW apakah pengikatnya dilepas atau tidak. Cuman para ulama yang mengatakan ya yustahabbu, disukai untuk dilepas untuk mempermudah penguraian. Ya, tapi itu hanya sebatas istihbab, tidak sampai kepada wajib. Itu pun untuk mengatakan sunnah butuh dalil. Maka di masyarakat kita ini muncul image kalau nggak dibuka jadi pocongan. Ya Allah. Ini kan gara-gara ini Pak, film. Ya, gara-gara film sendal bolong dan yang lainnya. Jadi orang yang sudah meninggal itu bisa baik lagi ke dunia, ajung jurigan. Salah seperti itu ya akal Islam. Orang yang sudah meninggal nggak bakalan bisa kembali lagi. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 apa? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya, ketika salah seorang dari mereka didatangi kematian, dia berkata, ya Rabb, kembalikan aku. Maka Allah kata dia, supaya aku bisa beramal soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak.
Gak bakalan baik lagi. Karena di masyarakat kita kan orang yang meninggal dunia itu katanya rohnya 40 hari itu ada di rumah. Ini dalilnya mana? Ya, aneh memang keyakinan ya di masyarakat kita ini terkadang tidak ada dalilnya sama sekali. Boleh tidak Ustadz berjual beli di atas tanah wakaf? Tanah wakaf itu Pak adalah tanah yang digunakan untuk kepentingan sesuai dengan tujuan wakafnya apa. Kalau di situ wakafnya adalah untuk masjid, ya sudah untuk keperluan masjid dan ibadah. Kalau wakafnya untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, tergantung tujuan wakafnya itu untuk apa. Ya. Nah, kalau misalnya kita tahu ini tanah wakaf adalah untuk ya khusus untuk ibadah masjid dan yang lainnya, maka nggak boleh kita menggunakan untuk kepentingan pribadi kita. Ya, kayak di depan masjid ini kan ada banyak mobil-mobil tuh disimpan tuh, ya untuk kepentingan pribadi di tanah wakaf. Tak dulu, kamu menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi kamu, hati-hati. Tanya kepada yang mewakafkan tanah ini, ya boleh nggak? Kalau kata dia nggak boleh, itu untuk kaum muslimin, jangan buat pribadi kamu. Jangan dong, ambil mobilnya, kantongin. Nggak ada ya mobil yang bisa kantongin ya Pak ya. Tolong ajarkan doa berlindung dari tetangga yang buruk. Kan Rasulullah mengatakan ista'idzu billah min su'i jaril muqam. Berarti doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min su'i jaril muqam. Iya. Berlindung dari azab kubur, doanya yaitu yang antum setiap baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Saya sering dicekal Ustadz sama orang tua saat mau ngikutin kajian sunnah. Terus gimana ya supaya bisa meyakinkan orang tua saya agar bisa mau hijrah ke sunnah? Nggak gampang Pak. Kewajiban antum sekarang itu berpikir bagaimana berbakti kepada orang tua semaksimal mungkin. Buktikan bahwa antum setelah ngaji sunnah, bakti antum tambah kuat. Iya. Tapi kalau antum setelah ngaji sunnah malah tambah sama orang tua tambah melawan, saya yakin orang tua semakin yakin ini pengajian tambah sesat. Iya. Saya pedagang punya pinjaman uang berbunga. Setelah mengenal sunnah, saya mulai mengerti bahwa riba itu dosa besar. Apakah yang saya harus lakukan Ustaz sampai saat ini masih membayar bunganya aja setiap bulannya? Ya, usahakan semaksimal mungkin untuk cari duit biar bisa membayar hutang-hutang itu lunas. Minta kepada Allah ya agar Allah menutup hutang-hutangnya dan terus berusaha ya. Apabila seseorang baca Al-Quran satu malam 100 ayat sama dengan sholat semalam suntuk, maksudnya sama dengan sholat semalam suntuk itu bagaimana ya Ustadz ya? Ya pahami sesuai dengan lafadznya aja. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 100 ayat dalam semalam itu sama dengan apa? Sholat semalam suntuk. Ya udah pahami aja segitu. Soalnya nggak ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah maksudnya gimana sih itu? Ya, sahabat nggak ada yang komplain.
Ya udah, imani aja seperti itu, selesai. Ya. Walaupun tentunya Pak, akan sangat beda antara orang yang baca Al-Quran dengan tadabbur dengan yang tidak tadabbur. Ya, akan sangat berbeda. Apa hukum menjual speaker dan headset? Tapi kita nggak tahu pembeli itu untuk apa digunakan, makanya jangan nanya. Ngapain nanya? Buat apa? Nyusahin sendiri. Mau beli aja udah, jual selesai. Adapun antum nanya dulu itu namanya nyusahin diri. Ya. Makanya kan pernah Umar sedang berjalan dengan temannya, masuk waktu sholat, dapat ada air yang mengalir dari sebuah rumah. Apa kata temannya? Hai pemilik rumah, kabarkan kepada kami ini air apa? Apa kata Umar? Hai pemilik rumah, jangan kabarin, bikin susah maksudnya tuh. Ya. Kalau kita ngelihat nih airnya bagus, bening, udah nggak usah nanya air apaan. Itu nyusahin namanya Pak. Tolong jelaskan tentang amalan ringan yang bisa memasukkan kita ke surga dan senantiasa menjaga wudhu termasuk yang bisa memasukkan kita ke surga. Betul. Ya, selalu menjaga wudhu itu termasuk amalan yang bisa membawa ke surga, karena Bilal bin Rabah melakukan itu. Kata Rasulullah, bima sabaqta ilal jannah, hai Bilal, dengan apa engkau dahului aku ke surga? Karena aku tadi malam masuk surga dan aku mendengar suara sandalmu di surga. Kata Rasulullah, hai Rasulullah, kata Bilal, ma ahdatsu hadatsan qattu illa tawaddatu indah. Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan aku sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, bihima, dengan 2 itu kamu masuk surga. Iya. Apalagi zikir. Zikir itu amalan ringan dan pahalanya apa? Besar sekali, Pak. Apalagi ya, akhlak. Namun tentunya pondasinya semua adalah tauhidullah jalla wa ala. Ada yang mengatakan jika bayi laki-laki itu tidak najis apabila usianya di bawah 2 tahun, sedangkan bayi wanita itu najis. Kalau bayi itu belum minum, belum makan apa-apa kecuali ASI, maka anak laki-laki cukup, kata Rasulullah, diperciki, sedangkan anak perempuan harus dicuci. Kalaulah itu tidak najis, tentu Nabi tidak memerintahkan untuk diperciki. Akan tetapi itu menunjukkan itu najis, tapi najisnya ringan. Iya. Kenapa? Berarti ini sama hukumnya dengan air madhi. Madhi najis tidak? Madhi, bukan mani loh. Madhi najis. Tapi kata para ulama, najisnya madhi itu ringan. Kenapa? Karena Nabi SAW cukup memerciki madhi, tidak sampai apa? Mencuci. Iya. Sama dengan air anak laki-laki bayi yang belum makan, cuma diperciki aja sama Rasulullah. Berarti hukumnya sama-sama najis, tapi najisnya apa? Ringan. Iya. Saya setiap puasa Ustadz baca tadarus di masjid atau di musola pakai speaker Ustadz, tapi hati saya ikhlas Ustadz karena Allah. Yang namanya amal itu syaratnya ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan contoh. Oke, Masya Allah antum ikhlas. Nah, syarat yang keduanya terpenuhi nggak tuh? Baca Quran di speaker sesuai dengan sunnah Rasul nggak? Loh, emang nggak boleh? Nah, sekarang masalahnya Pak,
Antum baca di speaker, ada nggak orang keganggu gara-gara antum? Nggak ada yang komplain tuh, ya. Nggak ada yang komplain, belum tentu nggak, ya, nggak ada. Bisa jadi ya, nyumpahin di rumahnya, kesel. Ini siapa sih? Ya baca-baca nggak keganggu sih, nggak bisa ini. Coba kalau antum baca Quran di speaker, orang yang ada di dekat rumah masjid musola antum di situ, coba, apakah kira-kira mereka bisa khusyuk ibadahnya? Orang keganggu, Pak. Mungkin di rumahnya ada yang sedang baca Quran juga, gara-gara speaker antum keganggu. Iya. Akhirnya apa? Udahlah, saya daripada baca Quran keganggu, mendingan saya tidur dah. Akhirnya orang mau berbuat kebaikan keganggu gara-gara antum. Ya, kalau Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, didapati para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan apa? Bacaannya. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraati. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lain. Tuh lihat, Nabi mengingatkan itu. Maka dari itulah ya akhi, jangan hanya sebatas saya ikhlas tanpa melihat apakah itu sesuai dengan contoh Rasul atau tidak. Baca Quran keras boleh, syaratnya satu, tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau itu mengganggu orang yang ibadah, yang sedang istirahat dan yang lainnya, maka itu tidak boleh. Iya. Bagaimana caranya sholat dengan khusyuk? Sementara saya nggak bisa bahasa Arab, Ustadz, untuk memahami lafaz bacaan sholat. Kalau bisa Pak, sebelum sholat, ya, misalnya sholat sunnah, baca surat yang sudah kita fahami maknanya, supaya bisa kita itu memahaminya. Tapi kalau jadi makmum, ya, kemudian dengerin baca imam, nggak paham baca apa, imam nangis sendiri juga nggak tahu apa itu maksudnya. Akhirnya antum ikut nangis juga, nangisnya bukan karena takut tapi terharu. Ya, imamnya nangis sih, antum kok ikut nangis? Iya, terharu, kan? Bukan karena paham. Imamnya mungkin nangis karena paham. Ya, antum makmumnya nangis bukan karena paham, Pak, tapi karena apa? Terharu, itu terbawa suasana. Tentu nilainya beda tidak, Pak? Sangat beda, jauh berbeda. Jadi gimana dong caranya, Ustadz? Ya, caranya kita berusaha untuk apa? Ya, kalau memang kita tidak paham, hadisnya sudah lewat sebetulnya, yaitu ketika kita sholat kita berusaha ingat kematian, kita ingat ya bagaimana alam kubur dan yang lainnya, sehingga membuat kita khusyuk. Saya mendengar ceramah seorang kiai, hukum daripada speaker mubah, artinya tergantung pemakaian. Mayoritas di Indonesia pakai speaker, bahkan di seluruh dunia termasuk Arab Saudi. Kenapa kajian di sini hukum memakai speaker haram? Hah? Kok bingung sih ini? Ini pertanyaannya salah kali kemarin ya? Hah? Kenapa di sini hukum memakai speaker haram? Kok ajib? Siapa yang mengharamkan? Ini speaker nih. Kalau haram ngapain saya pakai speaker? Ini salah pertanyaan kali ini. Kalau di Bogor, Pak, di Bogor, di sebagian pelosok-pelosok itu betul mereka mengharamkan speaker, nggak boleh. Adzan nggak boleh speaker. Kalau di sini deh kemarin adzan juga pakai speaker. Antum nggak lihat apa ini speaker? Atau antum punya definisi lain dari speaker? Nggak paham mana? Ya. Apa nggak lihat, antum lihat kalau kita sedang pakai speaker, kan ajib. Ustaz, jelaskan dong siapa Syekh Albani. Tidak tahu sama sekali nih silsilahnya.
Syekh Albani itu Pak asalnya dari Albania, Eropa. Bapaknya ini termasuk pentolan mazhab Hanafi. Kemudian karena di Eropa keadaannya tidak memungkinkan, sulit, pindahlah, dibawa oleh bapaknya pindah ke Damaskus. Dan Syekh Albani dididik oleh bapaknya di atas mazhab Hanafi, karena bapaknya itu memang pentolan mazhab Hanafi. Kemudian Syekh Albani rahimahullah, ya, beliau juga berguru kepada beberapa ulama di Yordan sana, ya. Saya lupa nama-nama gurunya, ada 3 guru. Demikian pula beliau juga mengambil dari Syekh Ahmad Syakir, yang kemudian beliau profesinya, ya, jadi tukang jam. Makanya beliau dikenal juga As-Sa'ati. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani As-Sa'ati, artinya tukang jam. Ya, dikenal beliau itu. Dan beliau itu Pak, ya, jualan jam. Nanti kalau duitnya udah terpenuhi nih buat mutalaah ilmu selama beberapa hari, udah kasih sama istrinya, selesai. Hari itu dia nggak dagang. Beliau masuk jam 6 pagi, keluar jam 6 sore. Tiap hari begitu Pak, di perpustakaan Al-Dhahiriyah namanya. Nanti kalau misalnya duitnya kurang lagi, dagang lagi, memperbaiki apa? Jam. Nanti kalau misalnya udah cukup lagi, masuk maktabah lagi. Begitu beliau, Masya Allah. Iya. Sampai kemudian beliau luar biasa dalam keilmuan. Bayangkan, beliau satu harinya baca buku 12 jam. Satu harinya tuh Pak. Sehingga akhirnya keilmuannya diakui oleh, ya, para ulama-ulama dunia dalam masalah ilmu hadis. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Apa hukumnya ketika kita menyumbangkan harta untuk keperluan rajaban atau muludan? Bagaimana itu? Perayaan-perayaan seperti ini tidak ada contohnya dari Rasul. Tidak sahabat, tidak tabi'in, tidak tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4. Kalau itu perayaan benar baik Pak, pasti sudah didahului oleh Rasul, pasti didahului oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Pasti imam yang 4 pun juga sudah melakukannya. Justru perayaan itu yang memulai pertama kali orang Syiah. Itu tahun 362 dari karangan Banu Fatimiyah. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian menjadi tersebar ke negeri-negeri Islam dan dianggap sebagai sebuah perkara yang din, agama. Padahal sebetulnya nggak ada contohnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita tidak merayakan perayaan tersebut, ya, kalau kita tidak merayakan perayaan tersebut, apakah berarti kita tidak cinta Rasul? Apakah dengan cinta Rasul itu artinya dengan merayakan perayaan? Tidak ada hubungannya Pak. Cinta Rasul, kita mencintai Rasul itu tiap hari Pak. Hakikat cinta itu kita ikut, ya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu cinta Allah, ikuti aku. Berarti kalau kita cinta kepada Rasul, tandanya kita ngikut Rasul. Kalau Rasulullah memerintahkan, ya kita lakukan. Kalau Rasulullah tidak perintahkan, ya janganlah kita lakukan. Nah, ini ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya sekali lagi ya, bahwa hal-hal seperti ini perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Ya, bahkan banyak ulama menganggap itu termasuk perkara yang bid'ah. Jadi ya udah, ya kita jangan membantu hal-hal yang seperti itu. Ustaz, ada yang mengatakan jika berwudu dan membasuh setiap anggota wudu lebih dari 3 kali, maka hukumnya makruh. Apa benar? Benar. Bahkan kalau dikatakan haram bisa jadi.
Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW berwudu 3 kali. Kemudian setelahnya Rasulullah bersabda, "Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Faman zada 'ala dzalika faqad asa'a wa dzalama." Inilah wuduku dan wudu Nabi sebelumku. Maka siapa yang lebih dari ini, sungguh ia telah berbuat dosa dan zolim. Sehingga hadis ini nas yang menunjukkan bahwa lebih dari 3 kali itu dosa, Pak. Kecuali padanya mencuci kaki. Kalau mencuci kaki boleh lebih dari 3 kali. Berdasarkan riwayat yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW mencuci kakinya min ghairi adad, dengan tanpa ada hitungan jumlah. Dan Ibnu Umar mencuci kaki sampai 7 kali. Iya. Maka untuk mencuci kaki boleh lebih dari 3 kali, nggak masalah. Apakah setiap kali kita ingin buang angin ketika sholat maka kita batalkan sholat, Ustadz? Bukankah dalam Al-Quran dikatakan jangan membatalkan amalan-amalan kita? Antum tuh memahami Al-Quran seenaknya namanya. Yang dimaksud Al-Quran, jangan kamu batalkan amalmu. Pertama, makna ayat ini yang sangat zahir, artinya jangan kamu batalkan dengan syirik, dengan riya, dengan ujub. Akibat daripada itu Allah batalkan amalmu, dan kamu juga yang membatalkan gara-gara kamu berbuat syirik. Atau yang kedua, yaitu sengaja membatalkan perkara yang wajib dengan tanpa apa? Udzur syar'i. Adapun kalau ada udzur syar'i, ya boleh dibatalkan tidak? Antum misalnya udah kebelet pengen berak, kata Allah jangan batalin amalmu. Aduh gimana? Ini salah paham antum terhadap ayat, Mas. Ya, kata Rasulullah, la sholata, tidak sah sholat. Dalam surat tidak sempurna sholat. La sholata liman huwa yudafiul akhbathan, bagi orang yang menahan berak dan kencing. Makanya kata para jumhur ulama, makruh hukumnya menahan berak dan kencing ketika sholat. Berarti yang lebih baik apa? Batal. Tapi kalau ditahan sah. Makanya nggak ada ulama yang satupun yang berdalil dengan ayat tadi, jangan dibatalin amalnya, udah tahan aja, kebelet sekalian. Mana ada ulama ngomong gitu, Pak. Ya. Yang benar napa nafsirin Quran tuh.